Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi ya ketemu di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Hari ini topik obrolan kita agak sedikit berat. Menyesuaikan kondisi dan keadaan kita sekarang ini, yaitu berada di masa pandemi. Kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali dari keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, mungkin dimulai dengan adanya pemotongan gaji. Lalu juga mungkin banyak dari moms yang keluarganya juga kehilangan pekerjaan. Dengan kehilangan pekerjaan membuat hilangnya penghasilan. Sementara kita tahu ya moms, di masa seperti ini kehidupan terus berjalan. Kebutuhan juga tentunya terus ada. Ya kan, dimulai dengan kebutuhan untuk sehari-hari. Lalu kebutuhan untuk biaya anak-anak, baik yang sudah bersekolah maupun belum. Lalu belum lagi juga untuk biaya kesehatan dan lainnya. Nah tentunya ini keadaan dan kondisi yang tidak mudah ya moms, apalagi saat moms atau keluarganya sekarang ini sedang tidak memiliki penghasilan dan kehilangan pekerjaan. Hari ini di live Instagram Mother and Baby Indonesia kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Lead Financial Trainer dari QM Financial, Ligwina Hananto, dengan tema bahasan kita saat kehilangan penghasilan di masa pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin seperti tadi saya bilang, ada yang terjadinya bertahap, dimulai dari pemotongan gaji, lalu mungkin ada yang juga dirumahkan sementara atau bahkan di PHK. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan saat itu terjadi atau menimpa keluarga kita? Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama Ligwina Hananto ya. Buat moms yang mau bertanya-tanya nanti langsung saja tinggalkan di kolom komen, di mana nanti moms akan pertanyaannya dijawab langsung oleh Ligwina Hananto ya. Memang pasti berat sekali ya moms kondisinya saat ini ya. Kita tahu banyak juga dari kita yang kalau kita pakai istilah zaman dulu orang tua kita bilangnya adalah mengencangkan ikat pinggang. Banyak sekali yang mungkin sudah mulai dipotong pengeluaran hariannya. Dan mungkin saya ingin sebelum kita ngobrol sama Ligwina, saya ingin menyapa moms yang sudah bergabung bersama kita di sini. Tadi sudah ada tadi yang sudah menyapa. Ada Maria Hotri, selamat siang Mbak Enji. Selamat siang Maria. Tadi juga sudah ada yang menyapa saya dan juga Ligwina Hananto ya. Selamat siang tentunya buat Oci ya. Selamat siang juga buat moms yang lainnya. Selamat siang untuk Tiur Beauty. Nah mungkin sambil kita menunggu Ligwina Hananto, saya ingin bertanya dulu pada moms. Adakah dari moms atau dari keluarganya moms yang saat ini kehilangan penghasilan atau mungkin pekerjaannya sudah tidak berjalan ya, mungkin di kantor saat ini dirumahkan sementara atau terjadi pemotongan gaji? Boleh sambil curhat juga boleh di sini, nanti kita akan saling tukar pikiran ya. Saya ingin menyapa Bella Fahrani, selamat siang Bella Fahrani. Ada Rita Natalia, selamat siang. Ada SK Ulfa, ada Asifat _22 ya. Saya ingin bertanya sama moms, siapa yang di sini saat ini mungkin penghasilannya berkurang atau penghasilannya terpotong. Nah, kita akan langsung ngobrol sama Ligwina. Oke, sudah bergabung bersama kita di sini. Siapin pertanyaannya moms ya, nanti akan dijawab langsung oleh Ligwina Hananto. Ya. Hai. Hai, Wina, aku belum bisa lihat muka kamu. Oh gitu? Oke, sebentar. Ini kayaknya sinyal ya masalah ya. Oke, kalau gitu aku matiin dulu, nanti aku invite lagi ya. Kita ulang lagi ya, oke. Yes, oke. Nah, Ligwina Hananto dari QM Financial akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang bilang suaranya hilang timbul, iya sedang diusahakan. Ada RNTYSM, halo, selamat siang ya. Ini kita tahu kondisinya lagi nggak enak banget saat ini ya. Di saat kita kehilangan penghasilan, bahkan nih ada yang cerita nih, malah saya kena PHK Mbak Enji. Ya, memang saat ini sekarang kondisinya lagi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya moms ya. Banyak dari moms yang sekarang ini jadi juga bingung apa yang harus dilakukan. Kehidupan terus berjalan, apalagi buat moms yang memiliki putra dan putri, sekolah mungkin juga tetap berjalan. Ada juga, kita juga tahu bahwa kita tetap harus mungkin membawa putra putri kita untuk vaksin. Nah ini gimana nih caranya? Kita langsung ngobrol semuanya ya. Ada Desi Tamara bilang, semangat semua moms, this too shall pass. Amin. Kita berharap ini semua segera berlalu ya. Oke, kita coba. Ini better nggak, Ji? Masih nggak kelihatan wajahnya, Win.
tapi suaranya jelas. Itu deh. Kalau pindah ke sini gimana? Oke, aku matiin dulu. Kita ulang lagi ya, Win ya. Boleh ya, Win? Baiklah. Oke, ya. Wah, ini sambil kita bacain cerita-cerita dari Moms, dari Maria Hotri. Suamiku gajinya dipotong 75%. Ikrima_Dewi, semoga Indonesia cepat pulih. Amin. Ya. Ana Sukesi bilang, tapi kita jalan dengan sabar, benar. Ada SK Ulfa yang sudah mulai bertanya, Mbak Wina sharing dong, bagaimana seorang moms bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, itu nanti yang akan kita bahas bersama Ligwina Hananto ya. Ada Maria Hotori yang bilang, THR suamiku dicicil. Ya saat ini memang kondisinya macam-macam ya moms ya, ada yang gajinya dipotong, ada yang dipotong mulai dari 10%, 20%, ternyata tadi juga sampai 75%. Ada Tiur Beauty yang bilang, saya sharing aja ya Mbak Wina dan Mbak Enji selama masa pandemi tiba-tiba jadi produktif, jualan makanan, masak sendiri. Wah, ini luar biasa. Tapi kan ini juga nanti akan kita bahas untuk bisa memulai usaha sendiri, gimana caranya ya. Ada Rita Natalia, selama pandemi usaha saya kebanyakan tutup. Ya, itu dia moms. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya tidak diharapkan oleh kita ya. Ada Bella Fahrani, gimana caranya mengatur keuangan suami yang masih bayar kuliah? Saya lagi hamil. Wah, nanti Bella akan dijawab sama Ligwina Hananto ya. Sambil Ligwina lagi cari sinyal. Ligwina Hananto dari QM Financial. Ya, boleh ditanyakan nanti pertanyaan-pertanyaannya boleh saya disiapkan. Ada Ulan-Ulan, aku jadi jualan cake dari bulan Mei kemarin, di saat lagi terpojok malah dikasih jalan. Senangnya, alhamdulillah ya. Ada Desi Wuliani, lemburan suamiku nggak dibayar, padahal gedenya dari lemburan. Nah, di saat kayak tadi tuh, moms mungkin cerita dari THR yang sudah mulai dicicil, lalu lemburan yang tidak dibayarkan. Mungkin selama ini jadinya keuangan kita jadi terganggu, ya kan? Yang tadinya mungkin sudah hitung bahwa ini adalah untuk alokasi dana darurat, alokasi dana pendidikan. Nah, di saat masa pandemi ini kan jadinya, ya mungkin bahasa yang paling tepat kita gunakan adalah jadi berantakan ya, Mams. Apa yang harus kita lakukan? Nanti akan Wina jawab. Ada Ana Sukesi bilang, saya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Tapi saya jualan online, walaupun masa pandemi saya harus urus anak yang gagal ginjal. Ya, oke. Ini Wina sudah bisa bergabung bersama kita. Oke, sebentar ya, Moms ya. Anji. Iya. Oke, Wina suaranya jelas tapi wajahnya tidak terlihat ya, agak bingung ya. Loading. Oke, kita tunggu. Kita tunggu loading. Win, udah dicoba 3 kali. Sudah mulai banyak yang curhat, Win. Kondisinya macam-macam. Ada yang THR-nya dicicil, ada yang kondisinya momsnya cerita bahwa suami saya tuh kan penghasilan besar banyaknya tuh dari lemburan. Saat ini karena nggak dikasih lemburan, jadi lumayan berpengaruh nih terhadap cash flow di rumah tangga. Wah, ini macam-macam sekali ya permasalahan saat pandemi ini ya, Win ya. Momsnya udah bisa lihat aku belum? Coba, Moms, apakah bisa sudah dengar bisa lihat suaraku nggak? Suaranya jelas banget. Mereka bisa dengar suaraku? Nah, coba kita tanya. Moms, apakah suaranya Wina jelas? Halo. Mbak Wina adanya kata Maria. Banget suaranya doang. Iya. Sebel. Coba ya, bentar ya. Kameranya gue bolak-balik, Ninji. Gak apa-apa, ditungguin. Ini momsnya juga sabar menanti karena pengen curhat dan pengen dengar pendapat dari Wina apa yang harus dilakukan nih Win saat ini. Sebel. Soalnya kemarin kayak gini juga, tapi habis itu lama-lama bisa. Nih, kameranya gue bolak-balik. Katanya suara jelas, yang belum terlihat wajahnya. Gue ganti account ya. Gue ganti account. Okay. Sebentar. Mari kita keluar dulu ya. Aku remove dulu ya. Bapak kita tungguin. Tuh wajah cantiknya belum kelihatan. Oke, gambarnya nggak ada. Oke, ini nggak apa-apa. Kita tungguin ya Mams ya, nggak apa-apa ya, sabar menanti ya. Karena ini pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para Mams menanti untuk dijawab oleh Ligwina Hananto ya. Oke, boleh disiapin pertanyaannya. Nah, tadi udah beberapa moms sudah sharing. Mungkin moms yang lain mau sharing nih tentang, iya nih aku sekarang lagi berantakan banget nih. Mulai dari pendapatan yang berkurang, ya kan. Ini bagaimana caranya mensiasatinya, gitu kan. Oke.
Sebentar ya. Nah, oke, ada yang nanya Mbak Inji kalau di industri media juga gimana? Wah, ini seru banget pokoknya ya. Terus ada yang bilang, oke, siap menanti katanya gitu. Nggak apa-apa ya, sabar ya Mams. Kita semua sabar menanti ya. Oke, sambil kita tunggu curhat-curhatan yang Mams yang lain juga dong. Boleh, saat ini kondisinya seperti apa? Ini ada yang bilang, Aini, Dotralala, aduh pengaruh banget saat ini ya. Ini mungkin banyak dari, sebenarnya sih kalau dibilang tuh 50-50 ya, 50-50 ya. Ada yang masih memiliki penghasilan, tapi mungkin banyak yang kondisinya dipotong. Tapi juga ada yang memang kehilangan penghasilan sama sekali. Ini Wina sudah bisa bergabung. Semoga sudah kelihatan wajahnya. Oke. Nah, sudah terlihat wajahnya. Cemas gitu gue. Ya, oke. Hai Win, apa kabar? Kita ulang dari awal. Oke. Wina, kita tahu saat ini kita berada di masa pandemi. Ini sebenarnya bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami krisis, ya kan? Banyak yang kehilangan penghasilan. Kalaupun tidak kehilangan penghasilan atau tidak diberhentiin, paling tidak penghasilannya banyak sekali yang berkurang. Ya nggak sih, Win? Banget. Nah, Semuanya mungkin kerasa saat ini, seperti itu. iya kan gitu. Nah, mungkin yang pertama adalah gini, ini sebenarnya langkah pertama apa yang harus dilakukan saat kehilangan atau berkurangnya penghasilan di masa pandemi. Sementara ini banyak banget dari moms yang menyaksikan punya anak sekolah, atau paling tidak anak masih tetap harus vaksin. Kebutuhan sehari-hari juga tetap berjalan. Nah, ini jadi gimana nih, Win? Ada 5 pos pengeluaran yang mesti kita periksa dulu, Nci. Jadi menurut Oke. gue masalah hidup kita tuh kalau keuangan biasanya berputar di cash flow. Maka Ya. yang perlu kita siapkan pertama adalah kita ngitung dulu yuk cash flow kita tuh seperti apa. Gue biasanya ngitung cash flow tuh untuk tahu pos-pos gue seperti apa bisa dipakai Januari gue ngitung gue pakai sepanjang tahun. Selama pandemi gue udah ngitung berkali-kali, Nji. Jadi Januari gue udah punya hitungannya. Pulang liburan keluar biasanya Desember Januari gue liburan keluarga, pulang liburan gue ngitung ulang, ya kan? Betul. Begitu Maret pandemi, cara hidup kita berubah. Jadi otomatis Betul. pengeluaran akan berubah dong. Tadinya kerja gue tuh yang kerja di luar rumah, jadi seminggu mungkin gue ada di 3 kota. Kalau lagi di Jakarta ada di 5 lokasi, 3 mall. Betul, Pasti betul. ongkosnya banyak banget. Oh sekarang itu nggak Ya. ada, tapi di rumah aja nggak berarti lebih hemat kan? Karena Ya. artinya dispenser air minum di rumah gantinya tiap hari. Tadinya nggak ganti tiap hari dong. Listrik Nah, nyala lebih lama. lebih tinggi Anak-anak ada di tagihannya. rumah, oh kelar. Jadi semua pengeluaran yang kita pakai dari luar itu dibawa pulang ke rumah. Jadi pasti mungkin ongkos yang biasa uang belanja ke tukang sayur gitu ya, istilahnya dipakai sama ibu-ibu itu tiba-tiba meledak loh. Kenapa jadi banyak banget? Karena Iya sih, orang-orangnya iya sekarang sih. ada di rumah gitu. Betul, Iya kan? betul, Pos betul. itu yang berubah. Iya, benar, Jadi benar, ada benar, 5 benar. pos. Yang pertama itu adalah cicilan utang, kemudian pengeluaran rutin, yang ketiga itu menabung dan investasinya, yang keempat sosial atau tolong menolong, terus yang terakhir adalah lifestyle, senang-senang, happy-happy. Nah, Itu sih serunya sebenarnya kalau yang adalah terakhir banyak kekat tuh saat masa itu pandemi ini harusnya sebenarnya. bisa banyak kepotong, iya. Iya, Tapi iya, iya. biasanya yang gue perhatikan, kalau kita dalam kondisi keuangan yang sulit, 2 yang harus dipertahankan adalah cicilan utang sama rutin. Jangan sampai kepotong. Sesudahnya Betul. optional. Masa sih nggak nyumbang-nyumbang walaupun sedikit ke masjid, ke gereja? Masa sih nggak nabung walaupun sedikit gitu? Tapi 2 yang paling utama adalah cicilan Ya, utang sama pengeluaran rutin kita. Jadi jangan ya, sampai cicilan utang sama pengeluaran rutin kita itu terganggu gara-gara corona. betul, Jadi betul. misalnya biar bulat-bulat aja angkanya. Misalnya pengeluaran bulanannya adalah 5 juta nih setiap bulan. Begitu lagi kayak gini, oh nggak bisa. Kita turun nih penghasilannya. Maka dari 5 juta Iya, itu yang mana yang mau dipotong duluan? 2 yang kita pertahankan adalah cicilan utang sama pengeluaran rutin. Jadi betul. kalaupun sampai pengeluaran kan nggak mungkin nggak ada ya. Misalnya Iya, pengeluarannya dari 5 juta turun jadi 3 juta, target kita ngejar penghasilan jadi nggak terlalu besar kan, nggak ngejar lagi 5 tapi jadi ngejar 3. Mau tidak mau harus melakukan adaptasi pada pos pengeluaran. Dan itu berlaku untuk semua, bukan cuman yang udah kena PHK, nggak ada lemburan, tapi semua, bahkan kita-kita yang kondisi keuangannya masih baik-baik aja, harus ngitung ulang, gitu Nji.
Oke, itu memang harus itu ulang semua bersama pasangan, kita atur-atur lagi. Ya, Win, sebelum duduk ke bareng. pertanyaan aku yang selanjutnya, ini ada pertanyaan yang dari awal sudah muncul dari Bella_Fahrani. Gimana caranya mengatur keuangan suami yang masih bayaran kuliah? Saya lagi hamil, butuh dana untuk USG, vitamin dan lain-lain, dan punya anak satu yang masih support dan butuh diapers. Gaji dipotong 75%. Dagang. Benar sih. Tadi udah ada yang sharing juga. Saya jadi usaha nih, dagang. Dagang. Oke, Biasanya oke. kalau punya masalah sebesar itu kan masalah yang besar dan berat ya. Udah Ya, lagi ya, ya, hamil, ya. punya anak kecil, suami masih harus kuliah, penghasilan dipotong. Menurutku yang paling gampang itu ngutang. Tapi ngutang itu kan cuman bebas sesaat. Abis itu bayar cicilannya pakai apa, Nji? Jadi Ya, sebelum betul, sampai betul. harus ngutang, dagang dulu yuk. Karena kalau dagang uangnya langsung buat kita. Kalau ngutang, kita misalnya dapat 10 juta, beres. Bulan ini tenang. Lah bulan depan gimana gitu, nggak menyelesaikan masalah. Jadi jangan Iya, ada benar. apa-apa, refleksnya ngutang. Perhatikan bahwa ada apa-apa itu refleksnya dagang, bukan ngutang. Dan memang dagang itu bukan sesuatu yang Oke. mudah dilakukan, Betul, tapi cepat, Ji. Dan nggak butuh modal. Ketika kita mau dagang, yang paling bukan gampang, dagang tuh nggak pernah gampang. Yang paling cepat itu adalah ngecek teman-teman kita butuhnya apa. Jadi bukan kita bisa apa loh, teman-teman kita butuhnya apa, terus kita benar. menawarkan. Jadi Oke, orang tuh suka oke. berpikir dagang itu saya bisanya apa, padahal tidak. Yang namanya bisnis itu adalah memberikan solusi pada masalah hidup orang. Jadi dagang itu adalah lihat ada kesulitan apa, di situ ada opportunity. Dan indahnya itu, Angie, setiap kali ada kesulitan datang juga kesempatan. Betul, Jadi kalau sekarang nih kita lagi lihat banyak banget masalah, bersenanglah bahwa ada kesempatan di situ untuk mulai jualan. Sebelum kita jual barang sendiri, lihat dulu, ngambil barang dari orang, minta izin, aku ngutang dagangannya boleh nggak? Jadi kamu nggak modal 1 rupiah pun. Apa ya istilahnya? Kayak konsinyasi kan gitu kan? PO, mungkin kali kalau konsinyasi, ambil PO, order. betul. Ya, kan, PO, Ya. Dengan begitu, kita nggak perlu ngemodal. Kan ini bukan mau bisnis bikin hotel ya, guys. Benar, Iya kan? benar. Cuma sesederhana lihat, anaknya mau ulang tahun, nawarin. Dan memang yang paling susah sebenarnya itu kan, mengubur ego kita, sembunyikan ego kita dan bilang. Ini bayangin ya, lo mesti nawarin sama temen lo yang lo lihat anaknya mau ulang tahun, mau nggak gue cariin cookies buat dikirimin ke teman-teman anak lo, abis itu gue aturin Zoom party misalnya. Iya, betul. Oh gitu, iya. Bilang aja, gue lagi BU, gue butuh banget kerjaan, gue gak akan ngerepotin lu, tapi gue bisa ngerjain ini. Gue respect banget sama orang-orang yang memberanikan diri, mengubur gengsinya untuk bersedia. Ini kan benar-benar naruh kaki lo, kepala lo jadi kayak alas kaki ya guys. Iya, tapi lo butuh, jadi lo harus melakukan ini. Kalau nggak, anak lo nggak makan. Setuju. Dan sebenarnya gini, kalau kita mau lihat zaman sekarang ya, di masa pandemi ini, satu bisnis yang lumayan cukup, jadi gini, kita nggak perlu bisa masak, nggak perlu bisa bikin baju, nggak perlu bisa nanam tanaman, adalah kalau diperhatiin, bisnis daster. Iya, lucu banget. Tapi benar ya nggak sih? Ya nggak sih, Mas? Nenek-nenek zaman dulu, ya nggak sih? Betul, aku perhatiin ya, belakangan ini yang lumayan dapat tawaran adalah daster, karena itu yang kita banyak pakai di rumah, baju-baju rumah kan daster sekarang kan cantik-cantik ya, jadi itu bisa kayak bajunya bahkan piyama yang lucu. Iya, kayak piyama yang lucu. Gue tuh waktu di awal pandemi di bulan Maret sempat ada talk show bisnis sama narasumber satu lagi tuh punya brand terkenal lah, pokoknya brand Indonesia yang terkenal. Dan dia bilang toko dia di mall harus tutup, bahan barang udah jadi buat lebaran nggak bisa dia launch kayak gitu kan. Wah udah deh, nggak tahu mesti gimana mbak. Terus aku selalu berpegangan prinsip pada bisnis itu harus lihat pembelinya butuh apa. Bayangin Ji, pembelinya nggak keluar rumah, gimana dia mau beli baju kalau dia nggak keluar rumah? Betul. Berarti kan harus melihat kesulitan apa yang dihadapi dia. Gue di rumah keringetan, listrik di rumah gue itu naiknya kan 3 kali lipat begitu pandemi. Gue bikin peraturan, apalagi kita punya anak teenager ya. Anak ABG, sekolah online. Jadi benar-benar yang teenagers tidak boleh menyalakan AC sebelum jam 2 siang. Gue gituin. Jadi jam 11 keringetan semua. Gue juga dong keringetan. Iya, benar. Berarti kan butuh baju yang enak, yang ringan, yang gak kepanasan.
Begitu nongol kesempatan, makanya kalau Angie bilang jualan daster sama piyama kok jadi laku, ya karena orang ada di rumah. Ada satu lagi sebenarnya, baju olahraga yang keren. Iya, iya, betul. Karena banyak Karena orang ibu-ibu olahraga di rumah. sekarang butuh olahraga semuanya. Ih, hits Rajin banget semuanya. kan? Benar, Rajin. benar, benar. Soalnya nggak tahu mau ngapain lagi. Betul, betul. Dan sekarang tuh kerennya ya moms ya, baju-baju kayak tadi yang sederhana jadi daster atau piyama itu dibalut dengan kemasan namanya loungewear. Oh, oke. Jadi Ya, nggak jijik kalau dia harus keluar rumah buang enggak dong. sampah atau ke apa tukang sayur di depan tuh nggak Ya, ya, jijik ya. bentuknya. Iya, karena daster-dasternya juga kayak kaftan-kaftan cantik sekarang kan, dan bahannya Yes. pasti adem. Dan itu bisa benar sih seperti yang tadi Wina bilang, kita bisa ngambil di satu tempat. Karena saya sering lihat tuh, gue sering lihat gini, Win, banyak banget ini dijual di sini nih daster yang sama nih. Oh, berarti ada suppliernya. Ada suppliernya, iya. Karena Betul sih, orang udah betul nggak sih, pergi ke Mams. pusat-pusat pertokoan, ke pusat perniagaan, orang udah nggak pergi. Tapi sebenarnya orang masih punya uangnya kok untuk belanja. Berarti kan kita harus cari aja dua hal. Dia butuhnya apa, distribusinya gimana. Betul, Itu betul. kalau mau mulai dagang, nggak pakai modal. Dagangin barang orang pakai PO. Cakep. Nah, Win, kalau misalnya nih, saya yakin banyak juga dari moms yang udah memiliki tabungan atau dana darurat. Nah, untuk saat pandemi saat ini nih, yang sudah berlangsung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah mau 6 bulan ya, Win, boleh nggak sih kita tuh udah pakai dana darurat atau tabungan gitu loh? Nah, kalau boleh tuh pembagiannya seperti apa? Karena kan banyak yang, ya kayak tadi, penghasilan dipotong sampai 75% tuh besar sekali loh, Win. Ya, berarti dana daruratnya udah harus dipakai. Kalau mam sudah pada punya dana darurat, udah harus dipakai dana daruratnya. Beberapa Mm-mm. udah ada yang bilang sama gue, dana daruratnya udah habis Lebaran, Ji. Lebaran tuh Iya Juni. sih. Jadi udah Iya, lewat iya, 3 iya. bulan mau ngapain. Jadi gue bilang, oh kita udah di dalam krisis gitu. Kemarin kan lihat kalau ada data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dibandingkan tahun sebelumnya udah negatif 5%. Mm-mm, Lalu mm-mm. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bilangnya secara teknikal kita belum krisis. Tapi secara individu, periksa di masing-masing, kalau menurut gue udah ada yang masuk fase krisis, jadi jangan Iya ditunggu sih. kelihatan di luar orang udah krisis baru kita panik. Kadang tuh gue perhatiin kita tuh suka telat Iya, bereaksi gitu. Udah masalah benar. baru reaksi, nggak ada preventionnya sama sekali. Jadi iya dana darurat tetap penting, tapi gue nggak bisa lebih kenceng lagi ngomong kalau ya ini loh, Ji, perempuan harus belajar menghasilkan uang. Ya, Kayaknya pandemi ini tuh bener-bener kesempatan untuk bilang ini bukan soal ibu bekerja ibu rumah tangga ya. Lagi pandemi gini tuh udah nggak ada bedanya karena gue juga di rumah 24 jam gitu loh. yes. Mau ibu Mm-mm. bekerja ibu rumah tangga gue juga di rumah aja kok gitu. Tapi ternyata perempuan ini harus belajar menghasilkan uang. Saat kita belajar menghasilkan uang, lagi kondisi kayak gini, kita bisa punya kontribusi yang aktif. Mulai dari dagang atau kalau masih punya uangnya, invest sama pengetahuan supaya bisa punya karya. Contoh yang lucu nih menurut gue Yanji ya. Mm-mm, Mertua mm-mm, gue tuh mm-mm. nongkrong di rumah gue dari pandemi mulai karena kami khawatir kalau mama sendirian kan. Jadi diungsikanlah ke sini, terus kita Mm-mm, isolasi satu rumah, nggak ada yang boleh keluar rumah. mm-mm, Bahkan mm-mm. 2 minggu terakhir ini, gue ke supermarket aja nggak boleh sama laki gue, saking dia takut. Nah, Tapi ya sih, karena ngapain? sekarang tinggi banget sih. Tinggi banget ah, Jakarta lagi tinggi-tingginya. Nah, Heeh. mama mertuaku itu belajar baking. Dan ternyata bakingnya enak. Dia ibu rumah tangga seumur-umur ya, umurnya 67 tahun, nggak pernah kerja di perusahaan apapun. Begitu dia bikin baking, kok enak. Mah ini bisa dijual dan ternyata laku, Ji. 67 tahun bisa jualan baked goods. Kalau nenek-nenek Keren aja loh. bisa, yang energinya lebih banyak di usia lebih muda juga pasti Bener sih. bisa. Jadi, Bener yuk sih. sekarang cari tahu, siapa tahu pintu rezekinya tuh ada, tapi kita belum punya Ya, 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 ilmunya. ya. Bener. Tadi sebelum sebelum ngobrol sama Angie ini gue habis ngobrol, gue punya podcast namanya Semur, silakan cari ya di Mm-mm, Spotify. Semur itu mm-mm. sehat makmur. Jadi partner siaran gue tuh coach olahraga namanya Mario, gue dari financial training. Nah, kami berdua ada di posisi dia ngajar olahraga dan gue ngajar finance itu karena terus-menerus ikut kelas, bikin Ya, ya, apa ya? bener, 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 bener. Apalagi kalau olahraga tuh kan lu harus sertifikasi gitu kan. Ya, Nah, ya, ya, ya. pekerjaannya itu nggak mati pada saat pandemi karena kita bisa ngajar lagi ke orang lain. Jadi ada hal-hal Betul. yang masih bisa dikaryakan selama pandemi dan akhirnya yang harus diproteksi itu adalah kemampuan menghasilkan uang kalau menurut gue. Walaupun kecil-kecilan. Nggak usah mikirin bikin bisnis, buka pabrik kue, nggak usah ke Iya situ sih. dulu. Iya, iya. Tapi Kecil-kecilan ternyata aja.
dagang itu mau dapet 3 juta, 5 juta sebulan bisa, Ji. Gue udah pernah kerjain. Gue tuh kalau lagi iseng, sebelum pandemi, suka order risoles dari Surabaya. Lu bayangin, dikirim dari Surabaya, frozen, terus gue jual-jualin. Tapi yang penting apa? Kalau makanan nomor satu harus enak, udah nggak ada cerita. Betul, Karena enak, betul, betul. lakunya cepat gitu. Network Benar. kita kan Dan akan beda. Tapi betul. waktu lu mau jual makanan, kata kuncinya enak. Betul. Dan sebenarnya bisa diberlakukan kayak lingkungan daerah tetangga-tetangga atau lingkungan keluarga itu juga bisa, ya kan, Win? Yes, Nah, yes. ini pertanyaan selanjutnya dari Ima_Puspita 14. Bagaimana cara melanjutkan investasi saat keuangan mulai bermasalah efek pandemi dan suamiku kerjanya di off? Tipsnya gimana ya? Ini luar biasa nih. Gimana nih, Win? Investasi itu prioritasnya lebih rendah daripada dua yang pertama tadi. Bayar cicilan utang sama punya uang untuk operasional hidup kamu. Jadi jangan taruh pressure bebannya untuk tetap investasi pada saat nggak punya penghasilan. Kalau kondisinya memang udah seburuk itu, aku lebih suka Mm-mm. kamu ngumpulin uang untuk dana darurat. Jadi investasi itu kan cuma jalan ya, tapi tidak perlu Ya, ya, investasi ya, yang ya, ya. jangka panjang. Investasi itu cuma jalan. Yang sekarang perlu itu adalah tujuan kamu punya uang cash reserve, dana Mm-mm. darurat untuk Mm-mm. hidup berapa Mm-mm. bulan ke depan. Beda loh rasanya ketika suami nggak punya pekerjaan, kamu ibu rumah tangga, tapi kamu punya uang untuk kasih makan keluarga kamu 3 bulan. Sehingga kalau kamu sekarang Ketolong dagang, banget tuh. itu disimpan untuk makan di bulan keempat. Nanti dagang lagi disimpan untuk makan bulan kelima. Jadi Hmm. nanti tuh ditumpuk terus Ya, gitu ya, loh, ya. Ji. Jadi pada saat kamu ngambil tuh Ya, ya, bolong ya. tuh, tapi kamu udah nambahin lagi buat 1 bulan, ngambil lagi bolong, nambah lagi 1 bulan. Aku tahu banget kalian yang kondisi keuangannya sekarang lagi buruk-buruknya pasti gelisah sekali. Bayangin, Pasti. punya uang untuk makan 3 bulan ke depan tuh enak banget rasanya kan? Sama Benar, enaknya benar. dengan gue punya pekerjaan kok, sama enaknya. Jadi yang harus diprotek adalah kemampuan menghasilkan uang sama ada uang cash buat gue makan sama anak gue untuk 3 bulan ke depan. Mm-mm. Mm-mm. Targetnya tuh jadi pendek-pendek, Ji. Gue tuh bahkan sekarang bener-bener targetnya 3 bulan lagi punya apa, 6 bulan lagi punya apa. Nggak berani bikin target terlalu panjang-panjang karena memang pandemi ini nggak bisa ngasih kepastian apapun. Kapan selesainya juga nggak ada orang di dunia ini yang tahu kan. Mm-mm. Iya, benar, benar, benar. Benar. Nah, ini ada Tiur Beauty yang berkomentar, benar banget, dagang sesuai dengan passion kita plus yang lagi tren apa. Ya kan? Nah, ini pertanyaan dari Maria Hotri adalah, tapi kadang dagangan itu kan musiman ya. Gimana cara jualannya supaya continue lama? Oh, ini gue mikirnya bahkan mau jangka panjang. Kalau udah sukses sekarang, kenapa nggak diterusin gitu kan? Nah, ini gimana nih, Win? Lihat masalah yang dihadapi sama pembelinya. Kadang-kadang ada dagangan yang memang hanya bisa dilakukan untuk musiman. Lagi musim, mumpung Mm-mm. Mm-mm. manfaatin gitu. Terus lu punya sisi sebelahnya yang bisa reguler. Contoh gampangnya ya. Um, Boleh dong follow @buatan_YGNI. Itu dagangan mertua gue. Oke, boleh, boleh. Ya, nanti aku kirim buat Eji kalau ada buat Tapi itu sampel. ini buat contoh loh sebenarnya benar. Karena tadi Tapi ini Wina buat cerita contoh yang ini, menurut gue iya, dengan iya, senang iya, hati gue bagi-bagikan. Jadi iya. sekarang itu lagi tren si KCCGB, Korean Cream Cheese Garlic Bread. Oh iya, Nah, ya kan itu lagi benar. hits banget. Pertanyaannya, mau berapa lama sih orang makan KCCGB dan apakah dia akan makan itu tiap hari? Enggak kan gitu. Tapi karena lagi hits, itu sekarang best seller. Dan untuk bikin Benar. itu, Mama tuh butuh 2 hari ngerjaannya, Ji. Oh Satu ya? hari dia ngelamin roti sendiri, hari kedua ngisi-ngisi fillingnya. Jadi itu nggak gampang ngerjainnya. Sehingga kita tahu hari apa, misalnya hari Minggu, Mama tuh baking, Eyang tuh baking, hari Minggu baking, Senin diisi, Senin pengiriman. Tapi apa mau bikin itu terus tiap hari? Capek Iya, juga kan? iya, Kita punya iya. keterbatasan. Jadi akhirnya ada satu varian yang lain, cookies. Cookies tuh bisa di stok, Betul, ditutup betul. rapat, vacuum. Kemarin baru ada yang nanyain mau dikirim ke Bandung bisa atau enggak. Hey, gue jadi ada ide. Kalau cookies Bisa. gue bisa bantuin kali ngerjainnya, tinggal di Iya, stok-stok iya, iya. aja yang banyak. Jadi cookiesnya bisa ready stock. Sementara KCCGB by order. Kayak gini cara berpikirnya. Nah, jadi ketika kalian punya line misalnya, daster cuman lakukan selama pandemi. Nanti kalau pandeminya selesai gimana? Cari dong, kamu punya second line apa, varian apa, Benar, supaya benar, yang benar, satu benar, lagi benar. naik, begitu ini down, kamu punya backupnya. Jadi nggak wise juga kita punya dagangan cuma satu mumpung lagi untung. Karena sesudah itu, pas kita harus banting setir, kita nggak punya yang lain. Artinya apa? Jangan setia sama produknya. Setia Hmm. itu sama kebutuhan pembelinya apa, gitu.
Jadi istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilang, lu mau apa gue ada. Iya, Diikutin jadi terus tuh. harusnya yang kita pikirkan itu si pembelinya, bukan kita. Tadi tuh Yes, yes, pertanyaannya yes. tuh penting tuh, karena jadinya kan fokusnya ke kita. Aku bisanya jual Iya, apa? Atau fokusnya ke barangnya. Ini barangnya kalau nggak tren gimana? Bukan itu yang penting. Yang penting tuh pembelinya sukanya apa. Kalau pembelinya sukanya online, lo harus online. Kalau pembelinya Mhm. nggak mau online, ya nggak bisa jualan online. Gue bertahun-tahun training itu tatap muka dong, Ji. 2 tahun Iya yang dong. lalu. Iya, 2 tahun yang lalu gue mulai training online. Udah lumayan banyak pesertanya. Tapi baru selama pandemi tiba-tiba kita punya alumni 10.000 gitu. Karena trennya jalan. Tapi kan gue harus punya backup dong. Kalau pandeminya Iya selesai, dong. apakah orang akan banyak online terus? Jadi gue selalu siapin kalau kelas-kelas yang offline, sesuatu suatu hari ready, kita tetap punya paketnya kayak gitu. Iya sih. Nih ada lagi pertanyaan. Ini cara yang paling baik mengatur keuangan di mana saat suami gaji dipotong tapi cicilan rumah harus tetap dibayar. Nah, ini mungkin sekalian pertanyaan karena kita juga tahu banyak yang melakukan cicilannya minta di freeze. Nah, ini gimana nih Win? Kalau gue, cicilan rumah itu prioritas utama paling tinggi. Kalau pinjem ke keluarga, nego deh. Lagi pandemi semua orang juga pengertian. Tapi kalau ke Ya bank sih. untuk rumah, tempat keluarga kita berteduh, nggak ada cerita, itu yang harus kita secure duluan. Kalau perlu, kumpulin uang cash yang ada, setorin ke rekening bank tempat kamu bayar cicilan rumah itu, taruh. Jadi kamu punya stok untuk cicilan 3 bulan, cicilan Ya, enam ya, bulan ya. kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita tenang untuk bulan depan ada kok gitu. Sementara kita fight. Sementara kita fight, sementara kita mulai cari uang lagi. Jadi nggak bisa satu-satu, Nji. Harus berbarengan. Memastikan cicilan terbayar, anak bisa makan, listrik tetap terbayar, sama punya penghasilan. Aku tahu ini nggak Ya, gampang, seolah-olah mudah aja pas diucapkan, tapi memang harus dipraktikan. Jadi kitanya yang harus mulai dagang, sambil memastikan si rekening tempat cicilan kan di debit tuh biasanya kan auto debit kalau cicilan rumah kan. Nah, jadi kalau sekarang perhatiin cashnya kamu punya apa aja, pos ke dalam si rekening cicilan itu supaya kamu tenang dan gimana ya, ketika hati lu tenang tuh otak lu akan bisa lebih berpikir gimana benar, cara cari benar, tambahan benar, penghasilan. Itu menurut benar. gue. Iya sih. Nih pertanyaan berikutnya ini menarik nih dari Cia Cia Fatri. Mbak, kalau ada uang cash karena baru aja cairin asuransi yang turun, terus baiknya disimpan di bank atau beli logam mulia. Nah, kita tahu kan Win sekarang logam mulia lagi tinggi harganya. Nah, ini gimana nih Win? Ya, lo akan tahu Ji karena lama siaran bareng sama gue, jawaban gue adalah Iya. tujuan lo apa. Yes, 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 yes. Tujuannya apa dulu nih? Kalau Ah, tujuan ah. finansialnya ingin bisa punya hati tenang, punya dana darurat yang cukup, maka kita perlu menyimpan uang cash itu menjadi dana darurat. Dana darurat ini disimpannya di 4 produk. Pilih salah satu atau Mm-mm. kombinasi dari keempatnya. Di tabungan, di deposito, di reksadana pasar uang, atau emas. Nah, pilih Mhm, mau yang mhm. mana. Emas memang lagi tinggi, tapi kalau buat gua nggak masalah kalau ini cuma untuk dana darurat. Tapi kalau mau Iya, nyimpen buat pendidikan anak tahun depan, gua nggak berani. Kenapa? Karena ini lagi tinggi banget. Kecuali yes, kalau kita memang beli emasnya tuh pakai kayak tabungan emas yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, mau harganya sekarang 2 juta juga nggak masalah. Tapi kalau iya, dengan 100 juta sekarang beli emas, ntar dulu nih, karena kalau harganya turun minus loh nanti. Berarti lihat betul, tujuan betul. finansialnya. Kalau misalnya, oh ini buat ada satu tujuan finansial selain dana darurat, misalnya anakmu mau masuk SD dalam 2 tahun. Itu kan jangkanya udah Mm-mm. pendek banget ya. Gue tuh prinsipnya bukan investasi sebanyak-banyaknya kita jadi orang yang kelihatan paling kaya di dunia, bukan. Gue tuh prinsipnya kalau perlu investasi, investasi. Kalau nggak perlu, parkir aja uangnya. Kapan uangnya nggak perlu investasi? Hmm, Saat targetnya 10 juta, udah punya 10 juta. Berarti udah matching dong, udah nyampe. ya, Tujuannya 10 juta, uangnya 10 juta. Berarti udah klik kan? Ya udah, ngapain ya, lo investasi? Taruh aja di deposito. Jadi hati tenang, tidur nyenyak, tahu anak gue sekolah. betul, Gitu lagi. Tapi betul, untuk anak betul. yang baru umur 3 bulan, untuk kuliah dia tuh masih 18 Masih tahun lagi. panjang tuh. Nah, lu hajar tuh setor investasi di misalnya reksadana saham, tapi setorannya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Ya, gitu. ya, ya, Jadi ya, benar, kalau benar, benar, benar. pasar saham naik turun pun masih 18 tahun lagi nggak apa-apa lah gitu. Jangan lupa, Benar. semua krisis tuh pasti berlalu. Badai wabah kayak gini juga pasti berlalu. Jadi nggak usah Ya, khawatir, kita pasti akan ada titik terangnya. Masalahnya kan repotnya adalah kapan ya ini selesainya kok nggak iya, beres-beres. betul ya. Ini ada yang menarik nih dari Seed Waves. Kak, aku tuh punya supplier masker kain.
Cocok nggak sih buat dagang? Sekarang momennya sebenarnya lagi pas ya, Win. Dicoba lihat menurutmu ada nggak di networkmu yang Iya, iya. membutuhkan itu? Karena kadang-kadang Iya. yang kita lupain adalah ternyata di network kita semua udah pada punya masker, kita baru jualan masker Oh, bulan telat ke-6 sih. pandemi gitu. Gua nggak bilang itu Oke. nggak bisa dilakukan, tapi berarti kan lu mesti lihat siapa yang mau beli. Ya, oke. Win, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhirin ya, Win ya. Ini Yes. dari pertanyaannya adalah, karena habis ini Wina juga akan ada seminar. Oke, ini dia. Kalau dana pendidikan anak dalam bentuk simpanan darurat, gimana ya Mbak Wina? Bolehkah dipakai dalam keadaan pandemik buat modal usaha? Ya ini orang tuanya ini loh. Kalau ini pendidikan anak dan jangkanya pendek, enggak. Karena umur anak itu nambah terus. Jadi aku nggak berani Betul, betul, dana betul. pendidikan itu hal terakhir yang kita bisa cairkan. Sebisa mungkin nggak dicairkan. Tapi em, modal usaha itu tidak selalu harus modal gede-gede. Iya. Bisa mampir ya di IG aku yang ini. Ada IGTV-nya kemarin, tapi koneksi internetnya kurang bagus. Tapi kemarin aku tuh habis ngobrol sama konsultan kuliner. Namanya Bang Ari Mm-mm. Parikesit kalau juga. Nah, Bang Ari tuh ngasih contoh bisnis-bisnis kuliner yang mulai dengan modal 100.000 aja, Nji. Dengan seratus Oh ya? ribu beli beras, beli ikan, terus beli bumbu-bumbunya, terus bikin nasi kepal dengan 100 Oh ribu. iya juga. Berhasil puterin lagi gitu, Nji. Dia nyeritain contoh-contoh bisnis yang cuma modal 100 Hmm. ribu, 500 ribu, yang menurut gue berarti ada ya caranya gitu. Pertanyaannya kan, ngerti nggak sih gue cara bikin nasi kepal gitu? Berarti kan memang harus dites. Kita nggak pernah tahu Iya, kalau kita iya, nggak iya, pernah iya. sukses. Jadi Tapi, modal itu tidak selalu harus mencairkan tabungan. Kalau itu oke. pendidikan anak, aku sih ragu-ragu apa benar itu Ya, yang mau ya. dicairin. Ya, sebenarnya dari obrolan kita hari ini kayak tadi Wina bercerita tentang mertuanya yang usianya udah cukup sepuh ya, bisa memulai usaha, pasti kan bikin Korean garlic cheese bread apa itu kan lihat di YouTube Oh iya, sebenarnya. jadi Iya kelas kan? online. Mau lihat di YouTube gratisan bisa. Kalau mama tuh kemarin ngemodal sedikit ikut kelas online. Baking online ada. Gue juga Ah, kaget. iya sih, iya sih, iya sih. Tapi Dan kalau gak mungkin nggak mahal, mau ngeluarin bener-bener yang modal, iya, yang bener-bener cuma mm-mm. berapa ratus ribu gitu ngemodalnya. Jadi jangan Iya. mikirin modalnya tuh akan juta-juta. Sekarang semua orang buka kelas, cobain periksa kelas apa yang bermanfaat buat kita. Oke, Win, kita tutup dengan tips, sedikit tips dari Wina nih. Apa what to do di saat pandemi ini, di saat kehilangan penghasilan berkurang dan bahkan kehilangan penghasilan. Ayo buat perempuan, gunakan masa pandemi ini untuk belajar menghasilkan uang. Sekarang Betul, saatnya. Gak usah mikirin punya bisnis setuju. gede-gede, gak usah mikirin harus keluar rumah. Semua orang juga sekarang berusaha ada di rumah. Tapi ternyata cara paling cepat, belum tentu paling gampang, cara paling cepat itu dengan dagang. Cobain, karena kalau kamu tidak melakukan itu, urusannya adalah anakmu bisa makan atau tidak. Cobain. Iya Ini sih, udah urgent, Ji. Menurut gue ini udah betul, urgent. betul. Benar, Lupain benar. gengsi, lupain ego. Jangan mengeluh dulu. Mulai lihat orang lain butuh apa, aku siapin. Yuk, Ya, ya. Dan bisa ini tadi mungkin survive. kalau Kuncinya jadi gini, benar. kita harus bisa survive dari pandemi COVID-19. Dua, survive. Jangan kena virusnya, jadi jangan mati. Yang Yes, kedua, yes, yes, survive yes, adalah yes. secara keuangan, jangan bangkrut. Iya. Dan tadi mungkin buat moms yang ketinggalan ikutan dari awal, Wina tuh cuma bilang satu, kalau orang berpikiran bahwa kalau kita dagang kita harus punya bakat, bisa bisa masak atau bisa jahit, bisa apapun yang lagi sekarang ada nih ya. Ternyata enggak. Kita melihat peluang, ngambil di orang. Misalnya dijualnya 30.000, kita naikin 35 atau 40.000, kita nggak modal apa-apa, cuma modal nawarin lagi ke orang lain, ya kan? Lama-lama Yes, bisa nambah tuh. Wina, cobain. terima kasih banyak. Ilmunya tuh walaupun waktunya singkat, tapi kita dapat ilmu nih. Dan ini bisa dilakukan banget sama Benar. ibu-ibu, sama moms tuh bisa banget. Sukses buat seminarnya abis ini ya Win ya. Kita Thank you ketemu lagi banget ya, Egi. kapan-kapan. Terima See you kasih udah soon. sharing. Bye Bye. Wina. Jadi moms tetap semangat ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai perempuan kita juga bisa melakukan banyak hal untuk membantu pasangan kita, untuk membantu keuangan keluarga. Tadi gampang kok ternyata melihat peluang, tapi yang pasti dia satu tadi, tekan gengsi kita. Ya kan, kita melihat peluang yang ada, bisa kita lakukan apa yang misalnya lagi ada kebutuhan apa kita bisa tolong gitu kan ya, bisa menghasilkan uang yang akhirnya bisa membantu penghasilan keluarga. Buat moms yang ketinggalan,
Ini kita simpan di IGTV kita, jadi bisa disaksikan di Instagram TV Mother and Baby Indonesia. Terima kasih banyak ya Moms ya. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan live Instagram yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.